Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Asa mau menunda pernikahan, ucap Angkasa dengan tiba-tiba, seketika membuat semua orang yang ada di sana langsung terkejut dan menatap laki-laki remaja itu dengan heran. "Kenapa?" tanya Bunda Jingga sedikit bingung. "Asa mau kita kuliah dulu, Asa mau bekerja dulu, baru menikah. Asa tahu kalau kakak juga menginginkan hal itu, jadi tolong Bunda, biarkan kami dewasa dulu," ujar Asa dengan raut wajah datarnya menatap sang bunda. Bintang tidak menyangka jika ternyata Angkasa bisa berbicara seperti itu. Dulu dirinya yang menolak agar pernikahan mereka dipercepat sampai memberikan syarat yang kurang masuk akal kepada Angkasa. Akan tetapi kini saat syarat itu sudah terpenuhi, justru Angkasa sendiri yang memilih menunda. Asa tidak mau melihat orang yang Asa cintai menderita. Asa tidak mau memaksa siapapun, tapi Asa masih akan tetap memperjuangkan cinta Asa. Jadi tolong, Ayah dan Bunda, jangan lagi paksa kami untuk menikah. Asa tidak mau melihat kakak sedih, imbuh Angkasa, dan kini ia memalingkan wajahnya ke samping. Dan satu lagi, Angkasa menarik nafasnya dengan panjang. Asa mau melanjutkan kuliah di luar negeri. Dek. Seketika itu juga mata Bintang langsung membola dengan sempurna. Mengapa tiba-tiba Angkasa berbicara seperti itu? Mengapa Angkasa tiba-tiba menunda pernikahan dan pamit pergi sejauh itu? Batin Bintang menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Asa, kamu kenapa, Nak? Apakah..." "Asa tidak apa, Bunda. Asa cuma tidak mau memaksakan keadaan," jawab Angkasa dengan cepat. "Asa ngantuk, mau tidur dulu." Setelah mengatakan itu, Angkasa pergi ke kamar dan meninggalkan semua orang begitu saja, membuat semua mata memandang laki-laki remaja itu dengan tak percaya. Bingung tentu saja sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Angkasa. Mengapa tiba-tiba ia berubah? Padahal hari pernikahan sudah di depan mata, semua sudah diatur sedemikian rupa, hanya tinggal menghitung hari, lantas kenapa harus dibatalkan mendadak? "Sayang, apakah kalian ada masalah?" tanya Bunda Jingga begitu lembut menatap putri kesayangannya. "Tidak, Bunda, Bintang tidak merasa ada masalah apa-apa," jawab gadis itu langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Baru saja siang tadi mereka pulang dari puncak, semua terlihat biasa saja. Tidak ada masalah sedikit pun. Namun entah mengapa saat malam tiba-tiba Angkasa memutuskan hal seperti itu tanpa mengajak dirinya untuk berbicara terlebih dulu. "Kamu yakin? Apakah saat di puncak kamu tidak ada bicara sesuatu dengan anak itu?" tanya Bunda Jingga yang merasa sedikit heran dengan tingkah anak sulungnya. Bunda Jingga sangat hafal dengan sikap Angkasa. Ia memang tengil, rusuh, dan barbar. Namun laki-laki itu sangat peka dan mudah baper jika ada satu hal yang menyinggungnya. Baru 2 hari yang lalu, Angkasa meminta agar pernikahan mereka semakin dipercepat agar dia bisa tinggal satu rumah bersama Bintang dan kuliah bersama-sama. Namun kini, kenapa tiba-tiba malah justru ingin membatalkan? Angkasa ingin menunda sampai lulus kuliah. Bukankah itu sama saja dengan membatalkan? Karena kita tidak tahu bagaimana jalan kita ke depannya nanti. "Bunda, Bintang akan menyusul Asa," ucap Bintang pamit dan segera beranjak dari tempat duduknya. "Iya, kalian harus bicara baik-baik, pelan-pelan, karena anak itu lagi dalam mood tidak baik," ujar Bunda Jingga yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Bintang. Tok tok tok.
1-2 kali Bintang mencoba mengetuk pintu kamar angkasa, namun laki-laki itu tidak ada tanda-tanda akan membukakan pintu untuk Bintang, membuat gadis itu hanya bisa menghela nafasnya dengan berat dan bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan angkasa? "Sa, buka pintunya dong. Angkasa, Asa." Bintang masih berusaha untuk terus memanggil dan membujuk angkasa agar mau membukakan pintu untuknya. "Pulang aja deh, Bi, gue capek, mau tidur," ucap angkasa dari dalam kamarnya tanpa mau membukakan pintu untuk Bintang. Dek. Setelah sekian lama angkasa sudah mengganti panggilan menjadi aku kamu, kini laki-laki itu kembali menggunakan kata lo gue kepada Bintang. Tentu saja gadis itu terkejut dan semakin merasa bingung dengan apa yang terjadi kepada angkasa. "Sa, lo itu kesambet apaan sih, hah? Tadi di puncak lo baik-baik aja, kenapa pas sampai rumah lo jadi kayak gini sih?" teriak Bintang sambil terus menggedor pintu kamar angkasa. Brak! Dengan tiba-tiba, gadis yang biasanya lembut dan penyabar itu akhirnya habis kesabaran. Ia menendang pintu kamar angkasa dengan cukup keras hingga membuat sang pemilik kamar langsung membuka pintunya. Ceklek. "Apa loh, mau ngajakin gue ribut? Iya, hah? Mau mancing emosi gue? Ayo sini," tantang Bintang seolah mengambil ancang-ancang. Rasanya ia sudah cukup sabar dalam menghadapi sikap angkasa yang tiba-tiba langsung berubah seperti tidak jelas. "Bukannya gue suruh lo pulang," ucap angkasa dengan raut wajah datarnya menatap pada Bintang. Seketika itu juga Bintang langsung mendengus dan berkacak pinggang di depan angkasa. "Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Gue capek, Bi, gue males debat gak penting. Mending sekarang lo juga pulang ke rumah orang tua kandung lo, atau..." Kayaknya sebutan kadal buntung itu gak cuma untuk Raka doang, tapi juga bisa dipakai sama manusia kayak lo, Sah. Sumpah, gue benci banget sama lo, benci banget, pekik Bintang. Tiba-tiba ia langsung menendang kaki angkasa hingga membuat laki-laki itu hampir terjatuh, kalau saja tidak berpegangan pada sisi pintu. "Bi," seru angkasa menatap tak percaya dan sedikit mendengus kesal. "Apa?" tanya Bintang dengan penuh emosi. "Cowok brengsek lo ya, Sa. Lo yang udah maksa gue buat putus dari Bima. Lo juga yang udah bikin gue ngembaliin perasaan yang udah gue buang jauh-jauh. Dan setelah perasaan itu datang dan tumbuh lagi, dengan gampangnya lo nyuruh gue buat berhenti lagi. Lo pikir gue ini cewek apaan, hah? Bangke lo, bangsat, kurang ajar, brengsek. Gue benci banget sama lo, gue benci. Lo yang maksa gue buat menikah, dan saat gue udah siap, lo dengan mudah buat batalin gitu aja. Lo pikirin harga diri gue gak sih? Lo anggap gue cewek apaan, hah?" Sejujurnya angkasa tidak tega melihat Bintang yang sudah menangis dan berteriak marah kepadanya seperti itu. Ia sangat ingin menarik gadisnya itu ke dalam pelukannya. Namun apalah daya, ia tidak bisa melakukan hal itu karena suatu hal. "Jadi lo udah mau ngaku kalau cinta sama gue?" tanya angkasa yang kembali memasang raut wajah datarnya. Dek. Seketika itu juga Bintang langsung terdiam dan menghentikan tangisnya. Ia kembali menatap angkasa dengan tatapan yang sulit diartikan. "Benarkah kalau perasaan lo ke Kuku Bima itu udah musnah? Benarkah kalau lo emang udah..." "Lupakan. Anggap aja gue tadi kesambet jin iprit," saut Bintang dengan cepat langsung menghapus air matanya. "Gue balik dan gue pastiin gue gak bakal nemuin lo lagi," imbuhnya, lalu ia benar-benar pergi meninggalkan depan kamar angkasa.